Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safinatun Najati Rohmah, juga teman saya Lailatul Sholihah dan juga Lulu Masrura Aziza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem based instruction, atau kalau di bahasa Indonesianya itu dikenal dengan pengajaran berdasarkan masalah, atau yang disingkat dengan PBM. Nah, apa sih pengertian pengajaran berdasarkan masalah itu? Nah, pengajaran berbasis masalah yang disingkat dengan PBM itu diadopsi dari istilah bahasa Inggris, yaitu problem based instruction, yaitu di mana model pembelajarannya itu didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Jadi titik awal masalahnya tersebut dijadikan akuisisi atau perolehan atau pembaruan pengetahuan yang baru gitu. Nah, selanjutnya setelah mengetahui pengertiannya, selanjutnya mengenai ciri utama pendekatan pengajaran berbasis masalah. Di sini ada 3 ciri. Yang pertama merupakan aktivitas pembelajaran. Maksudnya artinya dalam implementasi atau pelaksanaannya itu harus ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, karena awalnya itu berawal dari masalah sebagai titik awal, jadi peserta didik itu diarahkan untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, pemecahan masalah digunakan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Nah, maksudnya berpikir secara ilmiah itu berpikir secara rasional, berpikir secara kritis, dan juga berpikir secara empiris. Nah, dan yang terakhir dari saya yaitu mengenai keuntungan pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada 4 keuntungan jika kita menerapkan model pembelajaran yang ini. Yang pertama, mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Nah, dikarenakan mereka dituntut untuk mencari penemuan masalah, secara otomatis mereka akan bekerja sama untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, memiliki unsur-unsur belajar magang yang bisa mendorong pengamatan dan dialog dengan orang lain, sehingga siswa bisa memahami peran penting aktivitas mental dan belajar di luar sekolah. Nah, dalam proses penelitiannya atau dalam proses menyelesaikan tugasnya, biasanya para siswa akan dituntut untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Jadi dari sana mereka bisa memahami, bisa belajar hal-hal yang lain yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri yang memungkinkan siswa menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena nyata dan membangun pemahamannya tentang fenomena tersebut. Nah, dikarenakan untuk pemecahan masalahnya ini mereka harus melakukan penyelidikan sendiri, jadi mereka itu bisa membangun pemahaman mereka tentang masalah yang sedang mereka cari penyelesaiannya. Mereka bisa mendapatkan kesan dari pengalaman mereka sendiri. Yang terakhir, membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Jadi secara tidak langsung siswa itu bisa mandiri, bisa melakukan hal-hal dengan dirinya sendiri, dan juga bisa menentukan arah tindakan mereka sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan slide kelima, yaitu tentang karakteristik pengajaran berdasarkan masalah, di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin.
Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk dan memamerkannya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah slide ke-6, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan dari PBM. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan PBM, di mana kelebihan ini terdapat 6 kelebihan. Yang pertama yaitu siswa lebih memahami konsep yang diajarkan. Yang kedua, melibatkan secara aktif, memecahkan masalah, dan menuntut keterampilan siswa, tentunya yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran semakin bermakna. Yang keempat yaitu siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, menjadi siswa yang lebih dewasa dan mandiri. Yang keenam, yaitu pengkondisian siswa dalam belajar kelompok terhadap pembelajar dan teman. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari PBM. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika siswa memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka enggan untuk mencobanya. Keberhasilan PBM membutuhkan waktu cukup untuk persiapan. Dan yang terakhir adalah tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka tidak akan mau belajar materi yang ingin mereka pelajari. Selanjutnya yaitu slide ke-7 tentang tujuan dari PBM atau pengajaran berdasarkan masalah, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah belajar peranan orang dewasa yang autentik. Kemudian yang terakhir adalah menjadi pembelajar yang mandiri. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu di sini kita mempunyai tabel yang menjelaskan materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Di sini sebagai guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita yang memunculkan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Untuk tahap yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Dan di sini sebagai guru harus membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas siswa yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan menjelaskan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dari suatu pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan di sini sebagai guru harus membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru harus membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kemudian bab pelaksanaan pengajaran berdasarkan masalah. Di sini ada beberapa pelaksanaan pengajaran berdasarkan masalah. Yang pertama yaitu tugas-tugas perencanaan. Karena hakikat integratifnya, model
pengajaran berdasarkan masalah membutuhkan banyak perencanaan, seperti halnya model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa lain. A. Penentuan tujuan. Model pengajaran berdasarkan masalah dirancang untuk mencapai tujuan seperti keterampilan, menyelidiki, memahami peran orang dewasa, dan membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri. B. Yaitu merancang situasi masalah. Beberapa guru dalam pengajaran berdasarkan masalah lebih suka memberi kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk memilih masalah yang diselidiki, karena cara ini dapat meningkatkan motivasi siswa. Kemudian yang C, yaitu organisasi sumber daya dan rencana logistik. Dalam pengajaran berdasarkan masalah, siswa dimungkinkan untuk bekerja dengan beragam material dan peralatan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam ruangan kelas ataupun di perpustakaan atau di laboratorium ataupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu tugas interaktif. Ada beberapa poin tugas interaktif. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Siswa perlu memahami bahwa tujuan pengajaran berdasarkan masalah tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan masalah-masalah penting dan untuk menjadi pengajar yang mandiri. Cara yang baik dalam menyajikan masalah untuk suatu materi pelajaran dalam pembelajaran berdasarkan masalah yakni dengan menggunakan kejadian yang mencengangkan dan menimbulkan misteri, sehingga membangkitkan minat keinginan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada mode pengajaran berdasarkan masalah dibutuhkan pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu untuk menyelidiki masalah bersama. Yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri ataupun kelompok. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu guru mendorong pertukaran ide gagasan secara bebas dan penerimaan sepenuhnya gagasan itu. Dan yang ketiga yaitu puncak proyek pengajaran berdasarkan pemecahan masalah. Lanjut, yang keempat, tugas interaktif itu adalah analisis evaluasi proses pemecahan masalah. Tugas guru pada tahap akhir adalah pengajaran berdasarkan pemecahan masalah, yakni membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan. Dan materi selanjutnya yaitu lingkungan belajar dan tugas-tugas manajemen. Hal penting yang harus diketahui bahwa guru perlu memiliki seperangkat aturan yang jelas supaya pembelajaran dapat berlangsung tertib tanpa gangguan, dapat menangani perilaku siswa yang menyimpang secara cepat dan tepat. Juga perlu memiliki panduan mengenai bagaimana pengelola kerja tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu asesmen dan evaluasi. Seperti halnya model pembelajaran kooperatif. Dalam model pengajaran berdasarkan masalah, fokus perhatian pembelajaran tidak dapat diperoleh pengetahuan deklaratif. Oleh karena itu, tugas penilaian tidak cukup bila penilaian hanya dengan memakai tes tulis atau kertas dan pensil. Teknik penilaian evaluasi yang sesuai dengan model pengajaran berdasarkan masalah, yakni menilai pekerjaan yang dihasilkan siswa yang merupakan hasil penyidikan mereka.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.